Halo, horas marida saluhut nakamana nami doa kadungan nahina holongan sebelum kita memulai dan melanjutkan berbagai kegiatan kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan yang Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini, Rabu 4 Juni 2025, diambil dari Lukas pasal 10 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Di hata batak didok, laos ditiki mamarulupulup ibarat di bagasatod di parbadi amat dok hupuji huamang Tuhan sigogong banua gijang dohot tanoon ala di tamon di kokoi sian jolon ya kana pistar dohot namarroa gabe di papatar hoi tuak kasiot di honoton olo amang ido di halomohon rohamhian ido sahatna. Demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rasa syukur bukan saya ketika ada yang dia dapatkan, tapi juga ketika dia bersuka cita kalau orang lain mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan. Itulah orang-orang yang tidak penuh rasa kecemburuan, tidak punya rasa iri hati. Kenapa? Karena baginya orang lain yang sukses merupakan salah satu hal yang paling indah dan harus disyukuri dalam kehidupan ini. Itu kemudian disyukuri oleh Yesus. Ketika 70 muridnya pulang menyampaikan bahwa kuasa setan, kuasa iblis sudah mereka kalahkan, sudah mereka taklukkan. Itulah yang menjadi sukacita bagi Yesus Kristus melihat bahwa para murid-muridnya sudah berjuang, kuasa diberikan kepada mereka dan tanggung jawab itu dikerjakan dengan baik. Maka ketika dia katakan selanjutnya, engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Sebenarnya Yesus ingin mengatakan seperti ini, ketika banyaknya orang-orang yang merasa lebih pintar, lebih bijak, layaknya orang Farisi dan orang ahli Taurat, Allah karuniakan kemampuan mengalahkan iblis dan setan itu kepada orang-orang kecil. Bahasa aslinya, Yesus katakan anak kecil. Kenapa anak kecil? Para murid-murid itu bukan anak kecil, tetapi kerendahan hati yang mau dibentuk oleh Allah. Itu yang kemudian menjadi kesuksesan dalam setiap perjalanan kehidupan para murid-murid. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu kunci kesuksesan kehidupan kita manusia belajar dari renungan harian hari ini adalah rendah hati. Mau terus belajar dan mau untuk dipakai Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita mau rendah hati, mau terus belajar, mau terus diubahkan. Tidak sombong hanya karena merasa tahu satu hal tapi yang lainnya gak tahu, kemudian segala macamnya merasa lebih hebat, tetapi murid-murid pada renungan harian hari ini yang 7 untuk membuktikan bahwa dengan kuasa Allah, kerendahan hati mengalahkan kuasa Allah, mereka dapat mengalahkan para kuasa setan dan kuasa iblis. Demikianlah kita. Kita bisa melalui seluruhnya perjalanan kehidupan ini mengalahkan kuasa yang jahat, mengalahkan kuasa iblis kalau kita mau rendah hati dan mau dibentuk oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah kita mau bersyukur menjalani kehidupan ini. Rasa syukur itu dilihat dari Yesus pada hari ini, renungan hari ini. Dia tidak hanya bersuka cita ketika apa yang dia dapatkan saja, tapi dia bersuka cita. Karena apa? Karena para murid orang kecil itu yang ditunjuk Allah mampu melaksanakan tugas dengan baik dan apa yang diinginkan oleh Allah berlangsung dengan luar biasa. Itu menjadi pelajaran utama bagi kita untuk kemudian bersyukur atas apa yang telah kita doakan kepada sesama kita. Kalau kita lihat kawan kita naik bersukses, bersyukurlah. Tidak perlu cemburu. Kalau orang lain lebih hebat daripada kita, bersyukurlah, terpujilah Tuhan. Kenapa? Karena kemudian Tuhan mengaruniakan itu kepada orang yang berbeda-beda dan kita diajak untuk mensyukuri apapun itu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Selamat rendah hati Abang Inang. Selamat bersyukur atas apa yang telah engkau raih, atas apa yang orang raih di sekelilingmu. Sehingga Tuhan terus membentukmu menjadi pribadi dan pelaku firman yang baik dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik, kami telah mendengarkan firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu Tuhan.
rendah hati layaknya para murid-murid yang 70 orang itu. Sehingga kuasamu, namamu, kekuatanmu menjadi senjata kami mengalahkan kuasa yang jahat, mengalahkan seluruh tantangan kehidupan ini, sehingga termulialah namamu. Kami mau belajar rendah hati dan terus bersyukur Tuhan, tidak cemburu kepada orang lain, tapi ketika ada kesuksesan, ada kesembuhan, ada kekuatan baru yang sesama kami, orang lain dapatkan dan kami tahu itu. Ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur itu dan mengucap terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada orang lain. Tuhan yang maha baik, Engkau berkati kami Tuhan, berkati para jemaat-Mu, berkati para pelayan-Mu dimanapun mereka berada, tangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan. Dalam setiap suka ataupun duka Tuhan, berbagai tantangan kehidupan, doa, harapan, dan cita-cita, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau serahkan satu hari ini dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, biarlah nama-Mu termulia atas setiap apa yang kami kerjakan pada hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta.